Om Swastiastu. Hello, my name is Putumeita Pridayanti, and I'm a student at 10 Science 3, and my number absent is 37. Now, I want to tell you about narrative text. Okay, definition of narrative text is a type of text which tells an imaginative story or a modified real-life story through a sequence of events that happen in the past. Jadi di dalam bahasa Indonesia, naratif teks itu adalah sebuah teks, karangan, ataupun cerita hayalan, dongeng, kisah nyata yang dilebih-lebihkan. Nah, pada saat bercerita ataupun menulis naratif teks ini, itu karangannya dibuat sesuai dengan urutan waktu atau urutan peristiwa yang terjadi. The social function or the purpose of narrative text is to entertain the reader. Jadi, tujuan naratif teks adalah untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Karena di dalam teks ini terdapat berbagai hiburan, baik itu dongeng ataupun cerita-cerita hayalan yang mampu membuat pendengar dan pembacanya tertarik untuk mengikuti alur cerita tersebut. Setelah itu akan ada struktur dari naratif teks. Ada 4 struktur naratif teks. Yang pertama, yaitu orientation atau latar belakang. Di dalam orientation ini akan ada latar belakang terjadinya peristiwa tersebut ataupun cerita tersebut. Yang kedua, ada complication. Di dalam complication ini akan ada atau sudah mulai muncul masalah-masalah seperti yang pertama rising action, climax, dan falling action. Yang ketiga, ada resolution, yaitu pemecahan masalah dari masalah yang ada di komplikasi tersebut. Yang keempat, ada coda. Coda is the final part of the story that contains the meaning of the story or the message that can be taken from the story. Jadi, di dalam coda ini akan ada makna atau pesan moral yang disampaikan cerita tersebut. Jadi, di dalam naratif teks juga ada language feature ataupun kebahasaan. Ada beberapa kebahasaan yang digunakan seperti yang pertama, characters atau karakter. Contohnya, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang kedua, ada past tense. Di dalam naratif teks juga menggunakan beberapa past tense seperti simple past tense, past continuous tense, dan past perfect tense. Yang ketiga, ada time conjunction, yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan antar kejadian yang memiliki perbedaan waktu. Contohnya, after, before, as soon as, ataupun lain-lainnya. Yang keempat, ada direct speech, yaitu ucapan langsung yang diutarakan oleh seseorang dalam cerita. Naratif teks menggunakan direct speech agar pembaca merasakan suasana dalam cerita tersebut. Jadi ini merupakan contoh dari simple past tense. Untuk pola kalimatnya sendiri, yang positif yaitu subject plus verb to plus object plus keterangan waktu. Untuk yang negatifnya, ditambahkan did dan not setelah subjek. Untuk interrogatifnya, ada kata did di depan, lalu diikuti oleh subjek, verb 1, objek, lalu keterangan waktu. Contohnya bisa dilihat pada slide berikut. Yang kedua ada past continuous tense. Past continuous tense ini memiliki pola kalimat sebagai berikut. Yang positif yaitu subject plus to be yaitu was atau were, tergantung subjeknya, plus verb ing, plus object, plus keterangan waktu. Untuk yang negatifnya, tinggal ditambahkan not setelah to be, was, atau were-nya. Yang interrogatif, to be-nya di depan, lalu diikuti oleh subject, plus verb in, dan object, lalu keterangan waktu. Untuk contoh kalimatnya bisa dilihat pada slide berikut. Yang terakhir ada past perfect tense. Untuk pola kalimatnya yang positif, yaitu subject, plus had plus past participle. Jadi yang belum tahu past participle itu apa, past participle ini adalah kata kerja jika kalian ingin membuat kalimat pasif. Contohnya, she had finished the task. Untuk yang negatif, tambahkan
had not atau hadn't saja setelah subjek. Untuk yang interrogatif, had-nya ditaruh di depan lalu ditambahkan subjek dan past participle. Untuk contoh kalimatnya sudah ada pada slide berikut. Jadi ini merupakan contoh dari direct speech, yaitu the man sebagai pelapor, saying verb, dan kalimat langsungnya yaitu you poor little thing. Dan yang di bawahnya juga bisa dibalik seperti itu, kalimat langsung yang pertama lalu diikuti oleh pelapor, dan yang terakhir saying verb. Adapun jenis-jenis dari narrative text atau kinds of narrative text. The first is fable atau fabel. Cerita fabel ini merupakan cerita yang mengisahkan atau tokoh-tokohnya itu merupakan binatang ataupun hewan. Yang kedua ada legenda. Legenda ini adalah cerita rakyat yang biasanya turun-temurun di suatu daerah. Yang ketiga ada fairy tale ataupun cerita tentang makhluk khayalan, dunia sihir ataupun magic. Yang keempat ada folktale atau dongeng. Dongeng ini biasanya bercerita tentang asal-usul terbentuknya sesuatu ataupun suatu tempat yang kebenarannya masih belum dapat dipastikan. Yang kelima ada myth atau mitos ataupun cerita mitos yang biasanya populer di masyarakat. Adapun contoh dari narrative text or example of narrative text. Biasanya narrative text ini digunakan dalam acara perlombaan yang disebut dengan storytelling. Contohnya seperti Cinderella, Harry Potter, Calon Arang, Snow White, Beauty and the Beast, and many more. Okay, that's all from me. Thank you for your attention and goodbye!